dapatkan dari hasil tadi. Nah, itu kan tadi kita silakan untuk setiap orang menyampaikan apa yang kira-kira kalian dapatkan, yang merupakan salah satu bentuk assessment, tapi yang otentik untuk topik ini. Materinya dari lagu gitu ya, Sir? Dari lirik lagu. Iya, materinya dari lirik lagu yang topik itu tadi, yang chapter itu tadi. Silakan, Anda bisa disampaikan. Saya masih agak bingung, Sir. Bisa saya dulu aja ya. Pertama, menanyakan ke siswa, baik semuanya, lagunya yang ada di ini ya, Sir ya, yang ada di foto. Gimana? Ya, bebas. Yang penting intinya topiknya tentang ini gitu, yang tadi ada di foto, benar. Itu kan sebagai pengantar saja. Maaf, Sir, ini sinyalnya kayaknya jadi tadi putus-putus. Ada suaranya nggak, Sir Anissa? Ada suaranya kok, jelas. Silakan. Jadi pertama menanyakan apakah murid tahu mengenai lagu, misalkan lagu superhero dari skrip. Setelah itu meminta murid untuk menganalisa dari lirik lagu tersebut, menganalisa mulai dari makna, arti dari lirik lagu tersebut. Kemudian kalau sudah selesai, dipresentasikan di depan teman-temannya, sehingga temannya juga bisa mendengar dan bisa berdiskusi, Sir, untuk menjelaskan artinya, berbagi pendapat kepada yang lainnya. Terus menjelaskan kenapa suka lirik lagu tersebut. Terus saat mendengarkan lagu itu, apa yang dirasakan, itu berbagi, nanti dipresentasikan, berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu, Sir. Oke, itu berarti kegiatan pembelajarannya ya? Iya, Sir. Nah, ini kan tadi asumsinya gini ya. Jadi ketika melakukan assessment itu, ketika kalian sudah selesai melakukan pembelajaran. Nah, ini yang tadi saya fotokan kan ini ya. Ini adalah salah satu kegiatan diskusi sebagai proses pembelajaran, di mana ini tuh sudah selesai dikerjakan oleh peserta didik. Jadi bayangannya kalian itu sudah selesai ngajar. Nah, di ngajar tadi itu ini yang dikerjakan. Nah, kemudian berarti kan ini nanti ada di jawaban-jawaban anak-anak itu kan mereka menjawab dan lain sebagainya. Itu adalah proses pembelajarannya. Nah, kemudian itu sudah selesai. Maka kemudian sekarang kan akan diberikan assessment. Ini sebenarnya anak-anak sudah mudeng atau belum? Nah, ketika sudah mudeng atau belum, maka diberikan assessment. Nah, maka assessment-nya seperti apa? Itu yang ditanyakan. Bisa dipahami nggak instruksinya? Jadi bayangannya kalian sudah selesai ngajarin, kalian sudah melakukan pembelajaran. Di proses pembelajaran, ini yang dibahas nih. Kan tadi sudah ngedengerin lagunya, sudah mendengarkan berkali-kali, maknanya sudah dibahas. Kemudian baru ada diskusi nih, udah lakukan diskusinya udah. Kemudian ini sudah terjadi semuanya.
Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah assessment kalian itu apa? Seperti itu. Yuk, coba silahkan semuanya berpendapat. Coba kita panggil satu-satu ya. Anissa tadi kan sudah ngomong biar sambil mikir lagi. Kita coba yang lain. Coba yang baru datang nih, Barhan. Gimana Barhan? Nanti habis itu Helmi. Silakan Barhan. Iya, Pak. Gimana kalau Barhan? Membuat assessment-nya ya, Pak, tentang discussion question for hero. Iya, yang bersifat authentic assessment. Maaf, Pak, tadi pas di Zoom pertama itu saya masih di jalan. Ini baru masuk, Pak. Oke, kalau gitu Masih Helmi dulu, memahami. Helmi. Silakan Helmi. Baik, Pak. Silakan Helmi. Yap. Gimana Helmi? Halo, Helmi. Fani, coba gimana Fani? Fani. Bu Siska mungkin, Bu Siska? Oh, baik, Sir. Coba ya, Sir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak sekalian, kalian sudah mendengarkan. Begitu ya, Sir ya? Iya. Kalian sudah mendengarkan lagu yang berjudul tentang hero atau pahlawan. Nah, tentu kalian mempunyai pahlawan dalam kehidupan kalian. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan adalah kalian buat suatu tulisan. Nah, itu aja Sir yang bisa buat satu tulisan siapa yang menjadi pahlawan kalian selama kalian besar sampai saat ini. Nah, itu menurut saya Sir seperti itu, bikin tulisan. Tulisan itu nanti akan kita bahas atau kita presentasikan di depan kelas. Depan kelas, lalu itu kayaknya Sir seperti itu aja saya bisanya. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang belum coba? Fani gimana Fani? Ada di sini nggak Fani? Nggak ngerespon. Tiwi? Ya, Sir. Ya, kalau Tiwi gimana? Yang apa sih penilaiannya atau pembelajarannya? Penilaiannya. Jadi task assessment-nya seperti apa yang berbentuk otentik? Kalau menurut pendapat saya nggak jauh dari Nisa sih, Sir. Tapi Gimana? jadi nanti kayak siswanya itu dibagi jadi beberapa kelompok. Jadi terus disuruh pilih lagu. Jadi kalau pilih lagu. Tadi kan kalau Nisa pakainya superhero yang dari skrip ya. Ya jadi nanti mereka disuruh menerjemahkan mungkin, terus nanti mereka presentasikan di depan kelas. Terus menjawab ya. Terus mereka diminta menjawab pertanyaan itu. Oke. Terima kasih. Kemudian ini anak SMA ya, kelas 2. Oke, selanjutnya yang belum berarti Chris, coba Chris. Halo, ya Mister. Gimana kalau yang versi kamu? Kalau menurut saya tanya gimana? Baik anak-anak, gimana ya?
Oh gini, kalian suka dengerin lagu nggak gitu kan? Tanya ke mereka. Terus kalau mereka bilang suka gitu kan, coba kalian pernah nggak dengerin lagu kayak kalian tuh ngerasa kalau lagu itu hampir sama apa yang kalian rasain. Misal lagu cinta yang patah hati gitu, mungkin mereka dengerin waktu mereka patah hati gitu kan. Terus kalau mereka dijawab pernah gitu kan. Oke, untuk aktivitas sekarang, kalian bisa pilih salah satu lagu yang mungkin kalian sukai atau mungkin yang berhubungan dengan kehidupan kalian saat ini, boleh percintaan, keluarga atau apapun itu. Gitu. Terus nanti dari lagu itu apa pesan yang disampaikan dari lagu itu, gitu, Mister. Jadi kayak minta murid-muridnya untuk nyampein pesan dari lagu itu. Sama dari lagu itu apa yang kira-kira kata-kata apa yang sulit untuk kalian pahami, kalian bisa cari di mana? Boleh di Google, di translate gitu kan, bisa boleh lewat Google Scholar apa aplikasi yang lainnya. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan lagu yang kalian pilih itu di depan teman-teman kalian dan berikan alasan kenapa kalian pilih lagu itu. Begitu, Mister. Berarti kegiatannya adalah presentasi. Iya, mempresentasikan lagu yang mereka pilih gitu. Apa ada yang berhubungan nggak sama apa yang mereka rasakan? Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada, mereka bisa menyanyikan gitu, Mister. Misal kalau enggak, mereka bisa kayak telling story gitu. Berarti kalau dia nggak ada yang di itu, atau berarti dia nggak melakukan assessment, nggak melakukan tugasnya. Ahmad, Sir, coba. Anissa boleh Ya, coba lagi? Ya, coba silakan. Jadi Terima kasih ya, kalau sekarang dulu. Silakan. Setelah asesmennya kan dari yang tadi topiknya hero, setelah selesai kita sebagai guru bertanya baik murid-murid bagaimana setelah mendengarkan lagu dari hero tersebut, apakah yang kalian pikirkan setelah mendengarkan lagu tersebut, atau apakah dari lagu tersebut ada kata-kata yang kalian tidak pahami, dan juga apakah kalian mengerti apa itu hero dari lirik lagu tersebut. Terus kegiatannya bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama-sama gitu, Sir. Jadi asesmennya kita mengkonfirmasi lagi kepada muridnya apakah mereka dari lirik lagu tersebut betul-betul memahami arti kata yang semua arti kata yang ada di lirik lagu tersebut, Sir. Sekian, Sir. Terima kasih. Terus pertanyaannya kembali. Terus otentiknya di mana menurut Anissa kalau dari kegiatan itu? Dengan mereka menyampaikan pendapatnya kan, kalau menyampaikan pendapat berarti mereka sudah mau berpikir ya, Sir, mau berkomunikasi, mau mengungkapkan apa yang mereka pikirkan gitu, Sir. Di situnya, Sir. Oke. Jadi ada kegiatan komunikasinya gitu, Sir, untuk melatih mereka juga kan saat ditanyakan pendapat gitu mereka mau gitu mengatakan apa pendapat mereka gitu, Sir. Oke. Terima kasih Anissa sama tadi siapa Kristianti ini. Ini mau menambahkan? Ahmad Akmal mau menambahkan? Silakan. Maaf, Sir.
Fani, tadi kan suaranya keputus-putus, jadi Heeh. itu tuh bikin, kita tuh, sistem pembelajaran dari awal sampai akhirnya gitu. Enggak, jadi ini yang dimaksudkan di sini adalah, ini kan ceritanya pembelajaran sudah selesai. Mhm, Nah, mhm, setelah kegiatan pembelajarannya itu membahas tentang ini, kan ini ada chapter-nya tentang mhm, making meaning of the song, kelas SMA yang iya. berhubungan dengan kehidupan remaja. Nah, ini kegiatannya nih, kegiatan pembelajarannya itu salah satunya diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ketika sudah selesai, maka kan akan dilakukan assessment tuh. Nah, kalau assessment-nya itu yang berbentuk otentik itu yang seperti apa? Gitu. Oh, dengan yang tadi sudah jelasin ya tentang otentik itu apa. Betul sekali. Gimana menurut Fani? Kalau menurut Fani itu, eee, pertama itu kan, udah kayak tadi, misalnya kan pasti ada pertanyaan dulu. Nah, nanti kalau udah ada, pertanyaan itu dijelasin, mmm, eee, di kalau misalnya Fani itu lebih ke, mereka tuh buat kelompok diskusi, tapi kalau untuk kelompok diskusinya, lebih bagus itu kayak per grupnya itu, hanya ada 4 orang gitu untuk, mendiskusikan tentang meaning yang ini gitu, meaning hero itu. Karena kan terus nanti saling menambahkan satu sama lain gitu dengan reality yang ada gitu. Kalau menurut Fani sih gitu. Oke, jadi hubungannya dengan authenticity di masa depan ketika mereka sudah selesai, yang berhubungan dengan berjalan atau konteks pembelajaran mereka, itu di mananya menurut Fani? Di ininya, diskusinya, di, eee, critical thinking-nya kayak mereka berpikir dan berdiskusinya. Oke, jadi hasilnya nanti adalah berupa Eee, hasil diskusinya gitu. oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Terima Iya. kasih, Fani. Ahmad Akmal atau Dio? Belum ngomong nih. Barhan mau nambahin? Tentang Helmi. Belum. Oke, jadi gini ya. Halo, Mister. Ya, silakan. Mau nambahin? Boleh saya, ya, boleh nyoba lagi nggak? Ya, silakan, boleh. Jadi kan kalau saya lihat dari kadanya tadi kan menafsirkan ya, jadi kayak kegiatannya itu bisa kayak nafsirin sebuah lagu gitu, Mister. Misal Hmm. di kelas asesmennya guru muterin satu musik gitu. Semisal kayak lagu Million Dream. Terus nanti anak-anak itu kira-kira itu makna yang mau disampaikan dari lagu itu apa gitu. Misal kayak nanti murid nulis pesan yang disampaikan misalnya jangan pernah takut untuk bermimpi gitu misalnya. Nanti terus mereka juga dari kata-kata yang per kalimat tadi mereka jelasin gitu, Mister. Dari kata-kata lagu tadi. Misalkan kayak ada kayak perumpamaan gitu-gitu. You're my ya nanti kayak mereka itu apa ya namanya? Nafsirin dari makna dari lagu itu dan fungsinya itu apa gitu buat pendengarnya gitu. Bentuk keautentikannya di sebelah mana menurut Christian tadi? Menurut saya itu ya yang dari apa ya? Dari pesannya ya tadi, Mister, yang pesan apa yang disampaikan lagu itu? Okay. Fungsi sosial tadi. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau coba lagi? Yang cowok-cowok nih anteng-anteng. Kalau tidak ada, saya kasih gini ya.
Salah satu contoh untuk yang berhubungan dengan lagu nih. Menurut kalian ini, kalau ini kan buku untuk SMA kelas 2 atau kelas 11. Nah, ketika kelas 11, di dunia sehari-hari mereka main apa? TikTok ya. Nah, Ya, ada TikTok, ada Instagram. Instagram, Facebook, Nah, Twitter. kegiatan yang hampir pasti setiap hari mereka lakukan adalah melalui TikTok dan Instagram adalah Lihat video. ngapain? Update status misalnya gitu ya. Update Enggak video. sih biasa ya video-video sih mereka ya. Nah, jadi salah satu maksudnya authentic assessment yang bisa dikerjakan adalah kalau kalian tanya di kelas misalnya gini. Kalian semua bayangkan kalian misalnya kalian tahu Atta Halilintar nggak? Tahu. Tahu pasti semua. Duitnya banyak nggak? Banyak ya. Nah, itu padahal untuk menjadi vlogger. Nah, bayangkan nanti kalian akan menjadi seorang vlogger. Oke. Nah, nanti ini tugasnya berbentuk project. Nah, di kelas ini nanti kalian diskusinya. Nah, untuk minggu depan adalah project hasilnya. Jadi silahkan nanti kalian berbentuk dalam kelompok. Satu kelompok isinya 5 siswa nih. Kan ada 30. Jadi nanti akan ada 6 kelompok. Misalnya seperti itu ya. Nah, setiap kelompok apa yang harus kalian kerjakan? Kalian itu harus menentukan satu lagu. Nah, dari satu lagu itu dipilih dari lagu yang menggambarkan keadaan salah satu di antara kelompok itu yang paling bagus. Mau itu yang paling romantis boleh, yang paling sedih boleh, yang paling lucu juga boleh. Kemudian tugas kalian adalah mencari satu lagu yang paling cocok dengan keadaan yang diceritakan di kelompok kalian. Nah, tugasnya untuk hari ini di kelas kalian diskusi. Setelah kalian diskusi, nanti tugas untuk minggu depan kalian buat video pendek selama 1 menit untuk diupload di Instagram. Nah, di video tersebut apa yang harus kalian tampilkan? Video tersebut berisi tentang cerita yang tadi sudah dibagikan. Seperti itu. Jadi kalian nanti bermain drama, buat video, kemudian background musiknya itu pakai musik yang cocok seperti itu. Nanti penilaiannya itu berdasarkan kreativitas kalian. Apakah cukup jelas untuk instruksi tugasnya? Siapa? Jelas nggak kalau Jelas. seperti itu? Jelas nggak? Jelas. Nah, jadi kan di sini ketika Jelas, kalian lihat KD-nya itu, di sini disampaikan ya, menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Anak remaja sekarang itu kan mainnya TikTok dan Instagram. Nah, fungsi sosial lagu itu kan untuk mengekspresikan perasaan. Ya enggak? Nah, maka jadi di konteks mereka itu kan sekarang konteksnya seperti itu. Jadi salah satu tugasnya itu. Nah, fungsinya dengan dunia nyata itu apa? Ketika nanti mereka sudah lulus itu, harapannya mereka itu bisa, oh ini nih lagu ini nih cocok buat ini nih, lagu ini. Jadi nanti ketika mereka kerja dimanapun, mereka misalnya harus membuat sebuah profil perusahaan atau profil sekolah ataupun apa. Jadi itu lagu yang dipakai tuh nyambung, nggak random gitu. Jadi kayak misalnya disuruh membuat profil sekolah. Lah, membuat profil sekolah musiknya musik dangdut, koplo, kan nggak nyambung. Nah, berarti kalau pas di pelajaran ini mereka itu dapat intinya, jadi itu bisa diaplikasikan. Bisa dipahami nggak dari sini? Gitu ya. Misalnya bisa jadi kayak editor film gitu juga ya, Mister? Ya, itu juga bisa, tapi harus nyambung ke situ. Karena kalau tadi yang didiskusikan, jadi unsur kebahasaan itu ketika mendukung proses supaya dia menjadi ahli di bidangnya itu nanti gitu. Jadi unsur bahasaan itu sebagai pendukung saja. Yang penting itu di sini adalah fungsi sosialnya di konteks masing-masing. Karena ujung-ujungnya adalah penggunaan bahasa itu ya untuk kegiatan bersosialisasi dengan orang lain. Gitu. Jadi pahami sampai sini? Bisa, Mister. Bisa, Sir.
Oke, kalau bisa berarti pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, ini saya share sedikit lagi untuk yang tadi, ngelanjutin yang tadi. Oh, masih di sini tadi aja. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, aplikasinya apa buat kalian? Kalian ketika sudah tahu, oh ternyata yang dimaksud konteks authentic assessment itu seperti ini ya. Oh, dalam kelas seperti ini gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah dicoba di Cina. Nah, ini dibuat dalam artikel seperti ini. Sebenarnya, to what extent authentic assessment recognized by teachers. Sebenarnya guru-guru itu kenal nggak sih sama authentic assessment ini? Yang kedua, seberapa jauh sih dipraktekkan di dalam kelas mereka. Jadi kadang mereka tahu, tapi mereka nggak mempraktekannya. Kemudian yang terakhir itu, faktor-faktor yang berpengaruh dalam bisa diterima nggak nih authentic assessment oleh guru-guru gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sudah dilakukan. Dan ini masih baru gitu. Jadi nanti ketika kalian mau mendapatkan satu ide atau topik, ini bisa dijadikan sebuah panduan atau teks mentor seperti itu. Ini kalian nanti kalau misalnya mau lebih tahu lebih detail, nanti saya bisa kirim di WhatsApp group, kalian bisa baca nih. Jadi kegiatannya apa sebenarnya? Seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat itu bisa lihat di bagian nih data collection and analysis, interview dan seterusnya. Kalian bisa bacalah nanti sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Kalau dia berarti tidak ada ya? Belum ada, Sir. Oke, kalau belum ada berarti jelas ya. Kalau belum, saya cukupkan. Kalau belum ada, tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup saja. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, Sir. Nah, wabarakatuh. untuk Thank you, Sir.